Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pasien nih, Supra bapak banget ini mah, pasti yakin. Ini motor dari bentuk fisiknya sepertinya ini motor sangat berjasa sekali bagi pemilik ya. Sampai nggak ada kepalanya cuma depan tok guys. Ini pasti motor bapak banget ini. Ini ada trouble dengan mesinnya. Kita coba nyalain ya. Yang pertama ini merebet. Ini gasnya tak pegangin terus nih. Kalau dilepas dia mati. Nggak percaya nih. Tuh. Nah kan mati. Pertama berebet ya, kemudian dia ngebul juga. Ngebul warna putih agak kebiru-biruan, itu tandanya ruang bakar kemasukan oli, mungkin dari seher atau piston atau ringnya, bisa juga dari seal clamp ya. Lampunya terang. Kemudian ada suara berisik juga pada bagian mesin. Suara berisik. Perhatikan suaranya. Dan olinya juga pada bocor, rembes. Ini motor-motor kelas pengaritan ini guys. Tapi ini nggak dipakai ngarit ya. Selain dipakai ngarit, ini juga dipakai buat dagang. Perhatikan suara mesin. Ini gasnya saya main-mainkan supaya mesin terdengar lebih jelas. Ada beberapa suara di dalam mesin. Komplikasi ini, ada suara kretek-kretek, ada suara ngerek-ngerek, ada banyak suara di dalam mesin ini. Kemudian juga masalah di persneleng. Ini persnelengnya dia ada masalah juga. Aduh, tak turunin dulu. Nih, ini posisi netral ya, nggak jalan. Saya masukkan gigi, masuk gigi 1. Tapi nggak mau jalan. Masuk gigi lagi, ini baru mau jalan tuh. Jadi dia itu kalau mau ngoper gigi 1 dia harus ditekan 2 kali. Netral. Nah, netral. Tapi kalau sudah netral ini udah nggak mau ditekan lagi. Nih, udah nggak nyeklek ya. Kemudian 1. Tuh. Dari suaranya sudah ceklek, sepertinya sudah masuk gigi. Tuh, belum jalan guys, ini harus ditekan sekali lagi. Nah, ini baru masuk. Jadi masukinnya 2 kali, tapi netralinya sekali gitu loh. Kan? Nah, ini lagi masuk langsung nih. Langsung masuk, kadang langsung masuk, kadang nggak mau gitu loh. Coba lagi. Ini nggak mau lagi nih. Ini mentok nih. Ini juga nggak mau. Tuh, netral, masuk 1, lepas, nggak mau jalan. 1 lagi, baru jalan ya. Itu masalah yang pertama. Kemudian selanjutnya ini kan posisi netral. Kalau di motor Supra kayak gini yang normal ya, ketika posisi netral injak ke belakang maka akan masuk ke gigi 4 ya. Nah, sedangkan ini injak ke belakang ini nggak mau masuk ya. Posisi berhenti seperti ini harusnya diinjak ke belakang, harus masuk gigi netral, gigi 4. Dari posisi netral kemudian diinjak ke belakang harus masuk ke gigi 4. Ini nggak mau tuh ya. Jadi kayak
kayak jenis Jupiter atau Vega itu ya. Yang pasti ini ada masalah dengan persnelengnya. Nanti kita cek sekalian. Oke. Dan juga masalah di berbet, ada beberapa masalah berarti di motor ini ya. Kita mau urusin mesin dan berbet ya. Untuk bodi tidak saya urusin karena memang permintaannya buat benerin mesin, dibikin sehat walafiat seperti Supra bapak yang lainnya begitu ya. Kira-kira apa saja masalahnya? Mari kita bongkar satu-satu, kita teliti satu-satu sama-sama ya. Kita cek bareng-bareng. Simak terus guys. Kita buka dulu bagian piston ya. Buka rantai keteng. Langsung periksa bagian depan aja. Nih ya, perhatikan di bagian sini tuh basah banget sama oli guys. Ini karetnya seperti ini tuh ya. Bisa juga menyebabkan oli yang dari area sini masuk ke dalam sini lewat celah ini. Bisa juga. Ini harusnya karetnya nggak kayak gini guys. Ini terlihat basah, ini banyak oli nih. Ini yang bikin jadi ngebul. Tuh kan, melong-melong ini oli guys. Kalau misalnya kering itu biasanya hitam tapi kering. Ini hitam tapi basah. Oke. Keraknya, wih tebel. Coba kita cek piston dan juga ringnya. Apakah aus? Halah, roll keteng yang gede tinggal segini, tinggal besi guys. Aduh. Roll keteng yang tadinya besar tinggal besi, mantap. Ini satu ya, satu masalah ketahuan. Berarti rantai keteng ganti. Kemudian piston, alah di sana terlihat blaker. Tuh, baret, baret guys. Baret sangat parah sekali. Tuh kelihatan. Buringnya di sini terlihat ini putih-putih. Ini menandakan piston pernah gancet atau ngejim. Ya. Putih-putih. Nah, di sini juga ini. Ini menandakan piston pernah gancet. Ini yang putih-putih itu sebenarnya bukan apa ya, tapi itu apa ya, piston yang menempel di sininya, di dinding ini. Berarti piston pernah gancet. Ini pistonnya melaret sekali. Kita coba copot kancingannya. Tinggal dicukil aja. Nah. Kemudian dorong pek. Ini dia penampakan pistonnya. Nah, ini kan ada yang kayak ini, yang putih ini. Ini kan jeglong. Lah itu tadi nempel di blok tadi. Nah, ini juga nih. Nih. Ini kan kayak kalen jeglong ini. Ini nempel di blok yang tadi. Ini oversize berapa ya? Coba kita kerok. Ini oversize berapa ini? Terlihat angka 50 tuh. 5 ya, kelihatan angka 5-nya. 5 net, kemudian di belakangnya 0. Untuk pemasangan betul tadi posisinya seperti ini.
tulisan in ada di atas tuh, in ya, posisinya bener. Dan ini oversize 50. Nanti kita ganti jadi oversize 75. Ternyata setang pistone atau setang sere kena juga guys nih. Goyang kanan kiri sedikit ya, bagus memang sedikit, tapi ke depan belakang itu dia kerasa ada spasi nih, dikit banget kerasa di tangan saya, kerasa tek 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 gitu. Denger apa enggak? Ini stang piston kena juga. Oke, kemudian kita bongkar area kopling untuk mengetahui kondisi persneling ya, yang tadi ini susah. Sebenarnya ada apa mungkin dari area sana kelihatan atau dari rasionya. Kita buka aja bagian koplingnya dulu. Terlihat pada posisi ini normal ya, nggak ada yang aneh. Mari dibuka ya, pakai mahkota. Keluarkan ringnya. Ada 2 biji ring. Kemudian di sini dibuka juga. Kemudian buka juga baut ini pakai kunci mahkota yang tadi. Ada 1 ring di sini. Terus tiba. Nah, ringnya ada tulisannya juga. Kemudian ada baut 10 di bawah untuk menahan mangkok ini. Tinggal ditarik. Mungkin kita lepas dulu kampas ganda biar gampang. Ayo, cemplung. Cemplung. Kecemplung guys. Tinggal ditarik saja. Duh, jadi berceceran olinya tuh. Tumpah gara-gara kecemplung sih inilah. Nah, disinilah persneling ini. Walah, ini las-lasan. Ini las-lasan guys. Kelihatan enggak nih? Ini ada pentol las nih. Perhatikan ini ya. Ini posisi netral nih. Netral ini harusnya ketika diinjak ke belakang dia bisa masuk ke gigi 4. Tapi ini nggak bisa nih. Ini posisi netral, nih nggak netral. Saya putar ke gigi 4, dek. Dia nggak bisa langsung masuk karena ternyata ini nyentok guys. Pentolnya ini terlalu tinggi. Jadi kayak gini nih. Dielas ini tapi terlalu tinggi sehingga menyebabkan nih mentok ke bawah sini nih.
ini mentok dengan ini, dan ini mentok ke bagian sini. Seharusnya itu seperti ini nih. Bentar. Nih, perhatikan. Set. Nah, itu. Nah, kemudian kan lompat mindah loh. Tuh kan? Perhatikan sekali lagi. Perhatikan di sini. Nah, fokusin dulu kamera. Perhatikan. Set. Ini kan nggak mentok nih. Nah, kemudian dari sini pindah ke sini. Kemudian ini saya netralkan. Nih, saya netralkan. Ini harusnya loh. Ini posisi netral. Kemudian saya injak ke belakang. Seharusnya ini nggak mentok. Nih, perhatikan lagi ya. Nih, perhatikan. Nyut. Nah, nih. Ini sudah mentok di sini dan ini nabrak sini. Jadi ini nggak bisa lompat ke sana. Jadi pentolan ini terlalu tinggi. Nah, itu masalah yang dari posisi netral nggak bisa masuk ke gigi 4 langsung ya. Sekarang kita cari tahu posisi kenapa pas gigi 1 itu harus diinjak 2 kali. Oh ya. Ini baru kemungkinan ya. Ini posisi netral. Nih, misal masuk gigi 1, ceklek. Ini kan ya. Masuk gigi 1, kemudian motor berhenti, mesin dinetralkan, ceklek. Netral. Ya, kadang karena ini motor lampu giginya nggak nyala, mungkin dari posisi ini, misal ini gigi 2, katakanlah misal lagi jalan kan paling sering kita di posisi gigi 4 nih. Ini lagi jalan, kita lagi jalan masuk gigi 4, kemudian berhenti, set, karena mau matiin mesin kita netralkan. Biasanya orang netralin karena di lampu speedometer giginya nggak nyala, jadi nginjeknya terusan kayak gini sampai netral. Nah, setelah ini netral, ternyata ini nyangkut, sehingga pas ini posisi netral. Sebenarnya kalau misalnya lampu giginya nyala, begitu sudah lampu netral ya sudah nggak mungkin diinjak lagi ya. Nah, ini karena lampu giginya nggak nyala, jadi pas posisi sudah netral diinjak ke belakang lagi. Jadi kayak ketika kamu pakai Yamaha, katakanlah Vega, pas berhenti pasti pas ngurangin gigi langsung tek kayak gitu ya. Misal pas di gigi 3, pas ngurangin gigi langsung tek sampai habis, sampai nggak bisa dioper lagi ya. Karena kalau Yamaha memang mentok ya, nggak bisa langsung dari netral ke gigi 4. Jadi dia dimentokin. Nah, terjadi pula di ini Supra, pas masuk gigi kemudian berhenti dinetralkan karena lampu speedo nggak nyala, jadi dia patokannya sampai mentok. Nah, terjadilah seperti ini, nyangkut ya. Kemudian pas mesin dihidupkan lagi, hidup greng ya, ini muter. Kemudian pas mau oper gigi karena ini nyangkut, jadi si ininya nggak nyantel. Tuh, perhatikan. Ini netral, saya masukkan gigi 1, tuh nggak nyantel. Nah, kemudian keinjak, tek. Ini belum ngoper nih, ya kan? Belum ngoper ya. Ini baru mapan tapi belum ngoper, sehingga dibutuhkan kita untuk ngoper lagi, ceklek. Nah, ini baru masuk gigi 1, nginjaknya 2 kali. Saya ulangi lagi. Nih, karena posisi lagi jalan kemudian berhenti, lampu giginya nggak nyala, jadi nguranginya dimentokin sampai mentok, tek. Nah, udah mentok. sudah netral. Lah, pas mau masuk gigi lagi, perhatikan karena ini nyangkut, jadinya si tangan gareng ini cakar ayam,
nggak nyantel si botolan persneling, perhatikan. So, ini belum ngoper nih. Kemudian diinjak masuk satu. Walaupun diinjak satu kali, tapi persneling belum masuk karena ini baru memapankan ya. Kemudian karena belum jalan, akhirnya diinjak satu lagi. Nah, ini baru satu lagi, baru masuk ke satu yang bener. Berarti masalahnya sudah ketemu ya. Berarti dua masalah. Yang pertama karena tidak bisa dari netral langsung ke gigi 4, dan yang kedua karena harus masuk gigi 2 kali untuk sampai masuk persneling yang pertama. Itu masalahnya adalah karena ini terlalu nonjol, bekas lasan ini terlalu nonjol. Ini adalah bekas lasan ini terlalu nonjol guys. Tuh, harusnya seperti ini tuh, bisa lompat set. Nah tuh kan, ini kan nggak mentok karena ini terlalu nonjol, terlalu tinggi, jadi dia mentok. Dek, tuh mentok. Nah, sedangkan pas posisi mentok seperti ini netral. Kemudian karena mau jalan, masukin gigi lagi, ceklek. Sebenarnya belum masuk, dia cuma baru mapanin si bintang ini, maka dibutuhkan masuk satu lagi, ceklek. Nah, dari ini bisa disimpulkan berarti yang bermasalah bukan di rasio ya. Berarti ada kemungkinan rasionya aman, cuma masalah di bagian sininya yang sudah las-lasan tapi bikinnya enggak bener gitu ya. Lah, yang saya heran apa pas masang enggak dicoba dulu gitu loh. Oke, dicoba dulu begitu ya. Masalah ketemu. Ini ya, ini sudah terlepas dari bautnya nih, las-lasan. Dan sekarang saya sudah tahu kenapa ini dilas. Ini dilas bukan karena aus, bukan ya. Ini nggak mungkin bisa aus. Tonjolan kayak gini nggak mungkin bisa aus. Ini dilas karena ada alasannya guys. Dan saya sudah tahu alasannya. Ntar ya, tapi nanti ini tek gerenda dulu, saya bersihin supaya nanti bisa muter-muter sesuai yang seharusnya. Dan nanti akan kita kasih tahu penyebab kenapa dibikin las seperti ini. Cerdas juga yang bikin ini, ternyata bukan karena aus, memang sengaja dibikin seperti ini. Bentar ya, tek kasih gerenda dulu, tek ratain dulu. Lanjut, ini sudah saya gerenda nih, bentuknya sudah lebih bagus ya. Sekarang kita pasang. Untuk bisa saya jelaskan kenapa ya, kita pasang dulu. Ternyata ini masalahnya adalah seperti ini. Ini persneling nggak ada stoppernya guys. Masuk gigi 1 ketika motor jalan seperti ini. Motornya kebalik. Motor jalan, itu ban belakang muter tuh. Ini gigi 1. Gigi 1 ya, kemudian masuk gigi 2 masih normal jalan, kemudian masuk gigi 3 ceklek, udah di gigi 3 dan masih jalan, kemudian masuk ke gigi 4. Nah, ini posisi gigi 4 motor masih jalan. Kalau di tipe semua motor, saat posisi motor sedang jalan gigi 4, maka persneling diinjak ke depan tidak akan bisa langsung netral ya. Sekali lagi, motor tipe Supra ketika lagi jalan posisi gigi 4 kemudian diinjak persneling ke depan, maka tidak akan terjadi yang namanya
langsung netral, pasti nggak bakal bisa ngoper alias mentok ya. Ya, yang ini terjadi adalah ini masih muter gigi 4, kemudian saya masukkan ke depan. Nah, tuh langsung netral. Saya ulangi lagi. Nih, ini masih gigi 4 ya. Kemudian saya injak ke depan, ceklek, tuh langsung netral. Nah, saat ini kalau terjadi seperti ini, maka mesin akan sangat berbahaya. Bayangkan saja, bayangin lagi katakanlah lari 80, lagi kecepatan 80 ke gigi 4, kemudian karena mesin terasa masih minta oper gigi lagi, maka dioper ke depan, ceklek, alhasil netral. Lah, saat posisi netral, sedangkan mesin sedang lari 80 km per jam tapi giginya netral, maka orang akan refleks pasti masukin gigi lagi, karena kadung netral sih, masukin gigi lagi, otomatis masukin ke depan, ceklek. Lah, coba dibayangin lagi lari 80 km per jam terus tiba-tiba masuk gigi 1, kayaknya mesin langsung hancur guys ya. Mesin langsung engine brake kayak gitu pasti. Posisi gigi 4 lagi ngebut, tiba-tiba persneling diinjak ke depan, malah netral ya. Nah, sedangkan kalau di mesin itu seharusnya pas posisi gigi 4, ketika motor sedang jalan di gigi 4 kemudian diinjak ke depan, itu nggak mungkin bisa netral, karena di dalam rasio ada yang namanya stopper. Jadi pas mesin muter atau mesin roda belakang muter atau kondisi jalan, posisi gigi 4 diinjak ke depan itu pasti nggak bakal bisa langsung netral. Bisa langsung netral kalau posisi ban belakang nggak muter alias berhenti ya. Kalau posisi berhenti di posisi gigi 4 langsung injak ke depan pasti bisa netral. Lah, sedangkan ini karena sudah rusak di bagian rasio atau di stoppernya, ketika lagi gigi 4 sambil jalan injak ke depan masih bisa langsung netral, sehingga dibikinlah las seperti ini tadi, supaya pas lagi gigi 4 lagi jalan kondisi gigi 4 nggak sengaja keinjak, atau karena mungkin motor terasa masih minta oper gigi jadi ditambahin, jadi supaya tidak netral dikasihlah las di sini tadi supaya nggak bisa langsung netral ya. Yang bertujuan sebenarnya tujuannya baik supaya mesin nggak langsung netral, yang akan berakibat nanti langsung dimasukin ke oper gigi 1, mesin pasti akan hancur. Jadi dibikinlah stopper, yang seharusnya stoppernya ada di dalam rasio sana, karena yang mungkin rusak atau mungkin malas bongkar atau mungkin kenapa, dibikinlah stopper di sini. Maksud dan tujuannya sebenarnya baik ya, tetapi malah menjadi masalah ketika habis dari netral mau masuk ke gigi 1. Sebenarnya tujuannya baik, dibikin las di sini. Paham? Coba yang pakai Supra, posisi gigi 4 jalan, kamu injak ke depan, pasti motor nggak bakal bisa netral, giginya nggak mungkin bisa netral. Kemudian kamu berhenti dulu, baru kamu injak ke depan, pasti langsung bisa netral. Kalau misalnya kamu lagi jalan gigi 4, kemudian lagi jalan kemudian kamu injek ke depan kok netral, berarti adalah masalah di rasionya, di stopper rasionya. Berarti ini memang rasio stopper rasionya bermasalah, sehingga dibikinlah las di sini yang tujuannya sebenarnya baik, tetapi mengganggu ketika posisi netral mau masuk ke gigi 1. Sebenarnya tujuannya baik ya. Lanjut ya, kita mau bongkar setang pistonnya, malah nggak dibongkar-bongkar. Ini setang pistonnya kena, saya mau bongkar dulu ya. Untuk proses bongkarnya nggak usah direkam ya, karena sudah sering banget proses bongkar setang pistonnya. Saya cuma ngerekam yang bermasalah tadi, piston, keteng, kercek-kercek, dan persnelengnya ternyata di sini yang dibikin las karena ada masalah di bagian rasio. Kita bongkar dulu, nanti saya kasih tahu kenapa dibikin las, kenapa rasionya itu stoppernya nggak bekerja ya. Simak terus guys. Dan ini baru saja terbuka, langsung kelihatan masalahnya bro. Ini nih masalahnya nih, ini kan stopper nih. Ini stopper yang berfungsi ketika pas gigi 4
injek ke depan sambil motor jalan, nggak bisa netral. Ini masalahnya di sini. Stopernya bener, cuma pemasangannya yang nggak bener. Perhatikan di sini. Ketika mesin muter, maka muternya seperti ini, ke sini muternya. Ketika mesin hidup seperti ini muternya. Kemudian dari sini biar jelas. Seperti ini ya. Kemudian persneling masuk, ceklek, 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 ceklek sampai gigi 4 dan bisa netral lagi. Karena stopernya di sini. Stopper di sini tidak berfungsi sama sekali. Jadi stopernya ini nganggur. Malah gesrek ke gigi sini nih sampai ngecap. Nih. Sampai membekas. Tuh. Ini bersih. Ini bersih membekas gara-gara kesenggol sama stopper ini. Sekarang saya pasang lagi. Yang benar itu bagaimana? Nih ya. Mesin muternya seperti ini. Yang benar ini seharusnya bukan di sini, tapi di sini. Tak masukin dulu. Harusnya seperti ini. Pas mesin muter otomatis ini ke sini, tek. Nah, maka oper gigi ya. Mari kita coba oper gigi. Set, set, set. Nih, ini posisi mas jalan muter, kemudian masuk gigi 4. Ceklek, ceklek, tek. Nah, masuk gigi 4. Ini stopper masuk ke dalam sini nih. Set. Masuk ke dalam lubang sini ada lubang. Nah, pas mesin muter, sehingga pas mesin muter ini mau diinjak seperti apa nggak bakal bisa muter persnelengnya, karena di sini nyangkut. Kemudian pas mesin berhenti, jegluk. Pas roda berhenti, maka ini berhenti juga, dek, seperti ini. Nah, akan sedikit ngangkat, cet, baru ini bisa tek netral ya. Kali lagi, masuk gigi 1, gigi 2, aduh licin, 2, kemudian gigi 3 burung. Nah, gigi 3, kemudian gigi 4. Perhatikan di sini, gigi 4. Nah, tuh masuk kan. Kenapa bisa masuk? Karena tertarik oleh pir yang digesekkan karena putaran. Tuh kan, seperti ini. Gigi 3 masuk gigi 4. Licin, guys. Aduh. Nah, masuk ceplok. Nah, kan masuk. Kalau sudah kayak gini, posisi gigi 4 sambil jalan, nggak bakal bisa ngoper ke depan, nggak bakal bisa langsung netral ya. Kemudian pas mesin berhenti, det, agak sedikit mundur ban, maka dia akan ngangkat seperti ini, baru bisa netral. Set. Nah, netral. Jadi masalahnya cuma di stopper ini yang salah posisi, yang harusnya di sini, tapi tadi masangnya ke sini ya. Itu cuma ini tok masalahnya, bikin pusing satu negara. Dan di sini setang piston. Nah, ini setang pistonnya udah kena. Setang pistonnya di sini merek Daiso, berarti sudah pernah diganti ya.
Berarti ini sudah pernah diganti, mereknya Daiso. Daiso padahal merek bagus. Nih bunyi nih, tuh, tek 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 tek, denger? Oke, denger ya. Berarti untuk motor ini yang diganti setang, ganti setang otomatis ganti lahar juga. Gerdel-gerdel lahar rek. Apa kenang kotoran? Ganti setang otomatis ganti lahar juga. Kemudian piston, berarti setang, lahar, kemudian piston. Untuk bagian klep belum saya cek ya, klepnya belum dicek, jadi belum bisa memutuskan untuk ganti atau tidak bagian klepnya. Untuk sementara ganti setang, lahar, dan juga piston. Untuk rasio aman, ini cuma salah tata letak saja. Kemudian untuk kopling juga aman, magnet juga aman. Yang nggak aman cuma ini dan juga piston, ganti pistonnya. Oke, sementara kayak gitu saja videonya, semoga bermanfaat. Yang penting masalah utama sudah ketemu ya. Penyebab ngebulnya karena piston aus, penyebab persnelnya nyangkut karena bintang yang tadi. Lah penyebab bintang tadi dibikin kayak gitu karena ini salah. Dan penyebab bunyi karena rantai keteng yang sudah tadi kecil banget. Oh ya, rantai keteng berarti diganti. Rantai keteng yang bikin bunyi dan juga setang piston yang bikin bunyi juga. Jadi yang bunyi cuma rantai keteng kemudian setang piston. Sedangkan yang masalah di persneleng karena ini. Dan yang bikin ngebul adalah piston aus. Oke, kayak gitu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di bubutnya besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak closing lah, tangannya kotor. Dadah.